Seringkali kita merasa terjebak dalam tuntutan orang tua yang tidak ada habisnya. Apakah kamu juga merasa bahwa menolak permintaan mereka membuatmu merasa tidak enak? Ini bukan sekadar soal rasa sayang, tapi juga tentang bagaimana kita memahami dan mengelola batasan dalam hubungan kita dengan mereka. Mungkin kamu seorang mahasiswa yang sedang berjuang mengerjakan tugas sambil menghadapi permintaan orang tua untuk melakukan hal lain. Atau seorang pekerja yang merasa tertekan dengan harapan yang terus mengalir. Mari kita telusuri lebih dalam mengapa kita sulit untuk menolak dan bagaimana itu berakar dari hubungan kita dengan orang tua. Mari masuk ke sesi pertama. Chapter 1, Menggali Akar Masalah. Kita sering merasakan tekanan dari orang tua yang membuat kita sulit menyangkal permintaan mereka. Ketika dihadapkan pada situasi seperti ini, perasaan bersalah seringkali mengisi pikiran kita. Misalnya, seorang mahasiswa yang lebih memilih untuk meluangkan waktu di luar dengan teman-teman dibanding memenuhi permintaan orang tuanya untuk belajar. Dia mendapati dirinya dalam keadaan bingung, terjebak antara apa yang dia inginkan dan apa yang diharapkan orang tuanya. Seolah dia terpaksa mempertaruhkan kebahagiaan pribadi demi memenuhi ekspektasi yang tidak berujung. Disinilah akar masalah bermula. Hal ini mengungkapkan bagaimana kita seringkali merasa terikat pada ekspektasi orang tua, dan tak jarang kita mengorbankan kebahagiaan kita sendiri. Mengapa kita bisa merasa bersalah ketika berusaha untuk menjaga kesejahteraan diri? Ini adalah perubahan pola pikir yang membutuhkan usaha. Dari sinilah muncul pentingnya untuk memahami bahwa tidak ada yang salah dengan mengatakan tidak, selama itu dilakukan dengan baik dan penuh pengertian. Mari kita telaah lebih dalam motivasi mengapa kita terjebak dalam pola ini dan dampak psikologisnya terhadap diri kita. Chapter 2, Ketakutan yang menghantui. Ketakutan akan kekecewaan orang tua bukan tanpa alasan. Banyak dari kita dibesarkan dengan rasa tanggung jawab yang besar terhadap orang tua, yang membuat kita merasa tak mampu menolak permintaan mereka. Ketika harapan orang tua yang ditanamkan sejak kecil tidak kita penuhi, muncul rasa bersalah yang menggerogoti. Seolah-olah kita telah kehilangan satu kesempatan untuk menjadi anak yang baik. Hal ini bisa jadi berkaitan dengan harapan yang sudah ditanamkan sejak kecil. Kita ingin menjadi anak yang baik, yang memenuhi keinginan orang tua, akan tetapi seringkali, keinginan itu bertentangan dengan kebutuhan kita sendiri. Pada titik ini, penting untuk bergumul dengan pertanyaan, apakah cinta benar-benar harus dibuktikan dengan memenuhi segala permintaan mereka? Menemukan jalan tengah di sini bisa sangat krusial dalam mengelola perasaan kita, karena mengakui perasaan sendiri bukanlah sebuah pengkhianatan. Chapter 3, Mengapa kita tidak pernah diizinkan untuk menolak? Pernahkah kamu merasa dihadapkan pada situasi di mana menolak permintaan orang tua terasa seperti sebuah pelanggaran? Sebagian besar waktu, kita tidak diajarkan untuk mengkomunikasikan kebutuhan dan batasan kita. Ini bukan hanya tentang ketidakmampuan, tetapi lebih kepada kebiasaan yang terbentuk. Norris Ziwian, seorang psikolog, menyatakan bahwa komunikasi yang efektif dalam hubungan sangat penting untuk mencapai keseimbangan. Tanpa adanya komunikasi tersebut, kita tetap terjebak dalam siklus pengorbanan diri yang berujung pada ketidakpuasan. Ketika kita berpikir bahwa menolak berarti tidak mencintai, maka kita akan terus-menerus mencekik diri sendiri untuk menghidupi harapan orang tua. Mari kita telaah, cara apa yang bisa kita gunakan untuk mulai membangun komunikasi yang lebih terbuka, agar bisa menjelaskan isi hati kita tanpa rasa takut. Chapter 4, Komunikasi yang Efektif. Membangun komunikasi yang terbuka dengan orang tua bukanlah hal yang mudah, namun sangat mungkin dilakukan. Pertama, cobalah untuk memahami bahwa orang tua juga berhak untuk mendengarkan perasaan dan kebutuhan kita. Ini adalah langkah pertama dari perubahan yang positif. Kedua, penting untuk memilih waktu yang tepat untuk berbicara, ketika suasana hati mereka juga mendukung. Konteks memiliki peranan penting dalam bagaimana pesan kita diterima.
Ketiga, gunakan ungkapan yang jelas namun penuh kasih agar mereka merasa dihargai dan dipahami. Kita bisa memulai pembicaraan dengan menyatakan apa yang kita rasakan dan mengapa hal itu penting. Dengan cara ini, kita mulai membangun relasi yang saling menghargai, yang membuka ruang bagi perasaan dan harapan kita untuk diutarakan dengan baik. Chapter 5, Langkah menuju kebebasan emosional. Akhirnya, setelah kita memahami dan mulai mengambil tindakan untuk membangun komunikasi yang lebih baik, penting untuk melakukan refleksi terhadap diri sendiri. Apa yang sebenarnya kita butuhkan dalam hidup? Apa yang membuat kita merasa bahagia? Mengizinkan diri kita untuk mengeksplorasi perasaan ini membantu kita menyadari bahwa tidak ada yang salah dengan memiliki batasan. Dalam menjalani hidup, kita harus ingat bahwa merasa bebas dari belenggu permintaan orang tua bukan berarti kita tidak mencintai mereka. Ini tentang mencintai diri sendiri dengan cara yang lebih matang, sehingga kita bisa menjadi versi yang lebih baik dari diri kita. Ketika kita mengedepankan perasaan kita, bukan tidak mungkin kita juga bisa mengajak orang tua untuk lebih memahami keadaan kita. Dan itu adalah bentuk cinta yang sebenarnya. Jangan ragu untuk ikut diskusi di ruang tumbuh, ya. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.